program yang paling fenomenal, paling viral, paling panas. Apalagi kalau bukan bisik-bisik tetangga ribon. Masa sih? Udah kalau gitu kita buka masker dulu Betul. nih ya. Boleh. Karena sebelumnya kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya host tapi kerabat kerja yang bertugas sudah melakukan swab antigen. Setuju sekali. Dan yang pastinya balik lagi di bisik-bisik tetangga ribon. Tentunya bersama kita berdua host yang paling kece, paling fenomenal, paling hot. Di sini ada saya, Ruliabi Margana. Dan saya Conchita Caroline. Hari ini tadi lo bilang ada yang bisa ngajarin gue vokal. Betul. Ada siapa sih? Gue kasih tahu. Nih. Oh, ini dua anak muda yang berbakat, lagi anget banget dibahas di mana-mana. Kalau kita buka semua aplikasi itu ada mukanya mereka. Saking berbakatnya, ini dua anak muda berbakat ini di-invite untuk menjadi salah satu pengisi acara di acara Miss World. Serius? Begitu internasional dong, keren internasional. Buka lagi. Langsung dipanggil ya. Ini dia. Mayang dan Cika. Yeay. Halo. Apa kabar? Aduh, kalau lagi pandemi ini kita bingung ya mau salaman atau gimana. Silakan salaman. Nah, duduk dulu. Boleh Bu, biar kelihatan cantiknya dibuka maskernya. Karena kan kita di sini sehat semua ya. Iya. Gitu. Selamat silakan datang. duduk. Gue mau nanya, emang bener kalau manggil kalian harus ada ritualnya? Enggak kan? Enggak. Nggak apa-apa. Ini kita di sini belak-belakan ya. Kita terang-terangan aja daripada ngomongin di belakang. Mending kita tanyakan to the point langsung sama Mayang dan juga Cikanya. Pertama yang gue kepo ya, sebenarnya adalah heboh banget kan video kalian lagi olah vokal yang tadi Ruli tiruin tuh yang ho ho ha 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 gitu. Pendapat kalian gimana sama tanggapan netizen mengomentari video itu? Ya, nggak apa-apa sih kalau mau buat bercandaan. Tapi kan itu emang latihan vokalnya kita kayak gitu. Iya, lagi kalau perasaan kalian gimana tuh tiba-tiba video kalian ketika lagi latihan vokal menjadi viral gitu? Kaget ya, Cik. Kaget banget tiba-tiba, oh kok rame gitu. Aku kira nggak bakal serame ini. Oh, awalnya kalian nggak nyangka bakal jadi viral, terus ada videonya di mana-mana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, namanya udah kepalang viral, tugas kita cuma tinggal ketawain aja, bawa relax aja. Tapi nih ngomong-ngomong masalah, kamu kan ada les vokal gini ya? Maksudnya kemarin gara-gara ada latihan vokal gitu. Memang kamu memiliki bakat bernyanyi apa gimana sih sebenarnya? Apa ya, udah ada seneng nyanyi, terus gitar, terus Dedi juga ngajarin aku dari kecil, dari umur 4 tahun itu Dedi udah ngajarin aku udah nyanyi, terus main gitar, terus aku semakin gede makin jago, barulah panggil guru ke rumah private gitu. Oh, berarti emang udah dapet pendidikan vokal langsung ya, bukan otodidak tapi emang udah pernah belajar. Kalau Cika gimana? Ya sama juga kayak gitu. Dari umur berapa sih? Kalau Cika sih dari umur 7 tahun deh kayaknya. Kalau Mayang juga sekitaran segitu? Aku 4 tahun. Sekarang usianya? 18 aku. Cika 16. Masih muda-muda banget ya. Berarti emang dari dulu minat kalian udah di bidang musik. Iya, Cuma nih yang jadi pertanyaan netizen gitu kan. Dari sekian banyak waktu yang kalian miliki, kenapa baru muncul sekarang? Baru muncul sekarang, bikin lagu, jamming, terus katanya juga udah dipanggil kemana-mana. Ngerasa nggak sih kalau timingnya mungkin maaf ya agak kurang tepat gitu, karena kan memang beberapa waktu lalu kalian masih dalam suasana yang berduka gitu. Gimana? Kalau awal dari yang YouTube itu yang viral, itu tuh sebenarnya dari pihak labelnya itu ngabarin ke Dedi, ke Tante Irma gitu kan. Terus mereka nyampein ke kita. Terus pas kita denger lagunya kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu tuh niatnya cuman buat nanti di 40 harian gitu loh. Di akhir setelah pengajian tapi. Oh, tapi kan liputannya udah dari kemarin-kemarin udah ramai gitu di mana-mana. Pihak labelnya ternyata nge-up itu detik itu juga gitu. Iya. Oh, jadi kalian nggak tahu gitu. Betul, tapi yang dipertanyakan adalah tadi sebenarnya kenapa mesti munculnya di saat momen yang maaf nih, nggak pas gitu, di saat lagi berduka gitu. Itu yang pertanyaannya. Nggak awal-awal mungkin pada saat Atau almarhumah masih ada, betul. Siapa tahu kan justru malah bisa tampil bareng nggak sih, ya kan? Gitu. Itu udah ada planning sebenarnya, cuman karena tiba-tiba ada kejadian kayak gini kita juga nggak tahu. Jadi ya udah itu baru terpikirkan secara tiba-tiba. Berarti secara tidak langsung kalian juga memanfaatkan situasi ini dong berarti.
Berarti secara tidak langsung kalian juga memanfaatkan situasi ini dong berarti? Enggak sih. Enggak? Enggak. Karena emang udah direncanakan dari sebelumnya, Iya, udah ada planning. udah ada, terus pas banget dapat lagu yang bisa kalian persembahkan juga buat 40 hariannya Iya, almarhumah. betul. Sempet ini gak sih, kan netizen juga rame nih ya ngebahas 40 harian mempersembahkan lagu tuh hal yang baru, Betul. belum pernah ada gitu sebelumnya. Kalian sempet ngerasa kayak, aduh iya ya, bener gak sih gue melakukan ini gitu, sempet ragu gak sih? Enggak sih, soalnya tuh emang sebenarnya acaranya itu dari awal ya doa. Pengajian itu lagu itu untuk akhir aja gitu. After party gitu. Iya. Mohon maaf, pengajian, pengajian, yasinan. Enggak kan katanya di akhir tahlilan. acara. Kok konotnya party? Kalau wedding kan biasanya setelah acara ada after party. Ini berarti bukan. After tahlilan mungkin Oh, lebih iya, tepatnya, iya, iya. bukan after party, Bu. Iya, soalnya kan netizen mengiranya konser gitu. Jadi sebenarnya bukan konser ya. Bukan. Oh, jadi hanya persembahan seperti itu. Tapi sekaligus untuk mempromosikan single kalian katanya gitu ya? Bener nggak sih? Enggak, kita belum bikin single. Belum single. Itu hanya cover ya? Cover. Cuma cover biasa. Dalam waktu dekat ada rencana rilis single nggak tapi? Mumpung kalian sekalian recording yang cover kan siapa tahu bisa Belum sih. belum ada. Belum ada kepikiran. Berarti kalian nih emang dari kecil minatnya udah diarahin banget sama Dedi ya Iya, ke betul. bidang vokal entertainment gitu. Mungkin karena melihat jejak dari almarhumah Kak Vanessa kan juga bersinar di entertainment. Kalian ini tapi dari dulu sempat terpikir nggak sih kayak, aduh pengen nih jadi artis kayak almarhumah gitu. Sempet nggak sih? Kalau aku emang minta belajar gitar itu pas lihat almarhumah, lihat video-videonya gitu. Jadi aku mau. Terus aku bilang, "Dad, aku mau dong belajar gitar." gitu. Terinspirasi gitu. Kalau Maya? Kalau aku emang nggak ada niatan jadi artis sih sebenarnya. Jadi tuh kayak musik buat jadi hobi aku aja. Iya. Oh, betul, jadi memang betul. nggak ada niatan untuk jadi artis ternyata gitu. Cuma memang kebetulan aja viral gitu ya. Sebenarnya memang bukan keinginan kamu, tapi mungkin ini bisa bilang berkah buat kamu sebenarnya gitu ya. Bisa dibilang, Bisa dibilang begitu. tapi nggak juga sih. Agak bingung ya, agak Agak bingung. Soalnya kan bingung nih. posisinya lagi sensitif nih. Cuma kan sekarang memang videonya jadi trending di mana-mana. Terus orang ngelihat kalian itu sebagai penyanyi gitu. Meskipun katanya nggak mau jadi artis, tapi kan ya sekarang Indonesia jadi kenal. Gitu. Benar. Kan ada rasa kesel nggak sih sebenarnya kan mungkin bisa dibilang publik nih jadi salah paham ya. Kiranya kalian Aji Mumpung. Padahal ternyata katanya rencananya udah lama. Udah lama gitu. Ada rasa kecewa nggak? Rasa kecewa itu di awal-awal pasti ada. Tapi setelah kesini jadi terbiasa. Oh ya udah deh, biarin aja gitu. Terima nasib gitu. Terima kasih. Udah terlanjur. Iya, karena momennya nggak pas ketika mereka mengeluarkan lagu tersebut di momennya lagi berduka-dukanya banget gitu. Tetapi ketika kalian saat mengeluarkan video tersebut menjadi viral, terus banyak dislike-nya gitu. Perasaan kalian gimana? Kita bahkan belum nonton ya. Kita nggak ngelihat dislike-nya gitu. Kita nggak, karena emang kita bikin video itu kan buat persembahan kan, bukan buat di-upload gitu di YouTube. Jadi kita aja tuh belum nonton. Untuk persembahan, Belum di-rewatch. kamu tidak tahu kalau bakalan diupload. Tahu, cuman kita emang taunya itu pas habis tag rekaman. Itu kita baru tahu gitu mau di-up juga. Berarti bisa dibilang persetujuannya tuh kalian nggak terlalu paham gitu ya, tiba-tiba udah diupload aja. Berarti secara sebelum tidak langsung 40 sebenarnya bisa hari. dibilang kalian kena ini dong, diskriminasi dong. Enggak. berat nih, berat. Kena Tegang, diskriminasi dong, Relax dimanfaatkan dulu. tuh jadinya, benar nggak sih? Relax dulu. Tapi ternyata baru tahu loh, Mayang ini lebih pendiam daripada Cika ya. Lebih banyak diem gitu, padahal umur lebih muda Cika kan? Iya. Kalau di keluarga emang yang lebih bawel gitu, lebih heboh siapa? Kamayang sih. Lah, Loh. iya, Kamayang. Sebaliknya malah. Tapi kenapa di sini kayak Mayang lebih pendiam? Kenapa tuh? Kenapa nih? Grogi. Enggak juga. Terus kenapa? Ada yang ditahan? Enggak. Gebetannya lagi nonton. Enggak. Enggak. Ya kan masih muda biasanya gebetan Enggak. gitu. Enggak apa-apa. Oh iya. Mungkin karena ini kali beberapa kali Mayang tuh kalau diwawancara mungkin karena belum terbiasa jadi orang salah menangkap gitu ya. Iya. Jadi lebih hati-hati. Kamu tapi kalau lagi ngadepin misalnya kayak wartawan atau media gitu. Karena kan emang kamu nggak punya pengalaman public speaking ya Iya, sebelumnya. Sering kali keluar kata-kata yang mungkin maksudnya bukan itu tapi jadi salah gitu. Deg-degan kan pasti. Deg-degan banget. Dalam hati apa tuh yang kamu rasain setiap kamu lagi wawancara?
Soalnya wawancara banyak banget. Banyak. Di depan Bang Antri nih. Yang aku rasain pas setelah diwawancara atau Saat lagi saat wawancara gitu. Itu di dalam hati tuh kayak, gue salah ngomong gak ya, gue salah ngomong gak ya, selalu kayak gitu Kak. Jadi kayak, aduh salah gak ya gitu. Jadi kayak ragu-ragu gitu. Tapi udah coba ngomong ke Dedi belum? Kayak, udah. Dad aku kayaknya takut deh kalau wawancara, temenin dong atau apa gitu. Udah, aku udah briefing dulu sama Dedi kayak, Dad nanti Oh, aku- jadi kalau misalnya kamu mau ketemu infotainment, mau ditanya-tanya, ada briefingnya dulu? Enggak, takutnya aku kan ada salah ngomong atau apa, Oh. jadi aku Dad gini gitu. Oh, jadi konsul dulu ya. Iya. Nanti kalau Soalnya misalkan kan aku nggak wartawan biasa nanya juga. gitu jawabnya harusnya seperti ini gitu ya. Jadi Jadi benar-benar ada- harus ditata sebenarnya. Oke. Jangan sampai salah Soalnya kan ngomong. kalian ini masih muda-muda banget gitu. Sebenarnya agak gimana gitu ya kalau kalian harus ngadepin wartawan sendirian tanpa ada orang tua yang ngedampingin. Betul. Takutnya malah semakin memperkeruh suasana gitu. Ya. Seenggaknya udah diomongin sama Dedi ya. Ini katanya Aha. trauma banget untuk datang ke rumah almarhumah Vanessa Angel. Karena pada saat itu ketika Mayang ke rumah Vanessa, katanya ditegur sama Fuji dengan kata-kata kasar. Itu benar apa enggak? Enggak, bukan ditegur secara kasar ya. Itu kan salah paham sih. Pas selesai pemakaman kan itu hujan deras, terus aku bajunya juga basah, Basah. lepek gitu. Terus aku juga nyata mau mandi, terus mau ganti baju sekalian. Nah yang aku pakai itu emang baju-bajunya Kak Vanessa yang biasa, hoodie biasa itu. Oh, jadi pakai hoodie biasa. Tapi kalau tidak salah sih sebenarnya statement dari Fuji sih menyatakan bukan baju biasa. Baju yang diambil justru baju yang bermerek gitu. Mungkin karena bajunya almarhumah kan emang bermerek semua. Namanya juga artis kali ya. Kalau Cika sebelumnya tapi udah pernah ke rumahnya almarhumah sebelum Udah. ada kejadian sudah pernah juga. Dulu tuh kalian sering nggak sih misalnya kayak sesekali pas udah ada gala gitu kita main ya ke rumah main sama gala gitu. Iya, kenalan. Mama sama Dedi emang sering ngajakin ke situ. Sering. Kalau kalian ini tapi kenapa waktu itu nggak ikut karena sekolah? Iya, sekolah kan kita sekolahnya juga di Pemalang. Pemalang. Iya. Oh, iya, Jadi iya, jauh iya, juga. iya, iya. Oke, jadi sebenarnya sih udah beberapa kali ya, cuma nggak terekspos Iya, aja. betul. Jadi kita nggak ngumbar di sosmed juga. Oh, Oke. jadi seperti itu. Akhirnya kita tahu juga dong, Iya, gitu kan? Karena supaya selama ini nggak kita salah tahu paham. kalian itu memang tidak terlalu dekat, gitu ya. Terus tiba-tiba dengan ada kejadian ini kalian jadi seolah-olah merapat. Ternyata Iya, tidak enggak. seperti itu. Enggak. Gitu. Iya. Nah, ini ada juga yang menarik nih. Apa? Sekarang kan kita tahu bahwa banyak banget netizen yang care sama Gala. Betul. Kita udah ngadain penggalangan dana juga, terus alhamdulillah banget nih sahabat-sahabat dari almarhumah juga turun tangan untuk bikin penggalangan dana semuanya buat Gala. Kalau dari kalian sendiri, kan sebentar lagi lagu cover bakal dirilis, mungkin dapat royalti gitu. Udah menyisihkan nggak sih untuk beliin Gala sesuatu, atau mungkin mau kasih buat tabungan pendidikan Gala atau apa gitu? Betul. Kenang-kenangan dari kalian untuk bisa menjadi sosok yang dikenang sama Gala nanti. Kita udah ngeplan sih mau ngajak jalan Gala. Oh, mau ajak jalan-jalan? Udah planning dari lama banget. Mau kemana? Mau ke mall dong. Iya. Oh iya, karena Gala emang suka pergi ke mall dulu juga kan dulu ya. Tapi selain itu kan cita-cita dari seorang Mayang ini yang sempat viral katanya pengen menjadi rich auntie buat Gala. Nah, itu kenapa tiba-tiba kepikiran pengen menjadi seorang rich auntie? Apakah emang tiba-tiba kepikiran ini setelah kepergian almarhum atau memang keinginan kamu menjadi rich auntie ini dari sebelum kepergian almarhum? Dari sebelum almarhum pergi, aku Kenapa sudah tuh? sering cerita ke teman-teman kayak suka ngehalu, nanti gue pengen deh jadi rich auntie, kayak enak ya gitu. Udah aku apa ya? Udah aku bayangin kalau aku jadi rich auntie. Mungkin, iya, silakan. Tapi emang setelah ini tuh aku jadi terdorong buat ya udah lo bisa itu. Mungkin karena sebagai pengganti sosok almarhumah buat kamu kali ya, karena kan almarhumah banyak membantu keluarga juga gitu Iya, kan, betul. bayaran sekolah dan lain sebagainya. Pengen jadi sosok yang sama gitu seperti almarhumah ke kamu, tapi ini jadinya kamu ke Gala gitu ya? Iya, betul. Ya, oh, oke. Ya, semoga berhasil ya. Amin. Pasti kan kita harapannya balik lagi nih, semua tuh buat Gala gitu. Jadi pengennya yang terbaik juga buat Gala. Cuma kenapa emang harus rich ya? Kan bisa sebenarnya dengan bentuk kasih sayang aja gitu. Kamu sering main sama Gala, biar Gala juga jadi akrab. Gak harus dalam bentuk materi karena masih kecil belum ngerti kan. Masih bocah gitu.
Ya kalau bisa keduanya kenapa enggak? Bener juga loh. Bener sih. Pertanyaan lu yang salah. Ini jawabannya bener. Iya kan maksudnya Optimis. sekarang kan masih jarang ketemu. Bisa dimulai sebelum jadi rich dengan sering-sering ketemu aja dulu gitu. Lebih dekat dulu gitu ya. Terakhir ketemu kapan sih kalian? Aku pas 7 harian. 7 harian. Oh, udah lumayan. Berarti Iya, udah lumayan lama Udah dong lumayan ya. lama. Video callan? Video call waktu itu pernah. Pernah, Terakhir tapi kapan? nggak sering. Kapan ya? 2 minggu yang lalu itu telepon sama susternya. Oh. Jadi iya Mbak Ida. Mbak Ida. Iya. Iya. Betul, Berarti betul. komunikasi mah ada ya? Komunikasi ada ya. Iya. Kan sekarang kalian tuh lagi memperebutkan masalah hak asuh dari Gala gitu ya, kalau tidak salah. Kenapa sih sebelum ini nggak ada keinginan untuk mendekatkan diri dulu bersama Gala gitu sebelum melanjutkan ke kasus ini? Biar lebih akrab dulu sama Galanya, biar nanti ketika misalkan kalau hak asuh Gala jatuh ke kalian, jadi Galanya nggak kaget gitu. Karena kan seperti kita ketahui ini mungkin warganet juga di rumah taunya kalau Gala ini lebih dekat sama Fuji gitu. Iya, kita udah ada rencana itu. Udah planning. Sebelumnya itu kita mau pendekatan, cuman karena Galanya kan di rumah sana, dan di rumah sana kan banyak keluarganya Kak Fuji kan. Jadi kita mau ke sana juga segan loh, maksudnya nggak Tapi apa ya. kemarin kan Kak Fadli ya, kalau nggak salah udah bilang nggak apa-apa, kalau mau main ke rumah main aja gitu. Iya, semenjak itu kita udah plan mau ke rumah. Oh, oke. Oh, udah ada rencana. Udah ada rencana ya. Tinggal Tapi tunggu realisasinya aja berarti. tukeran ini nggak sih kayak misalnya WhatsApp atau WhatsApp. apa gitu sama kalian kan sebenarnya umurnya nggak beda jauh sama Fuji ya. Mungkin bisa komunikasi tentang Gala, nanya kabar dan lain sebagainya gitu. Aku Nanyanya lebih ke Mbak Ida. Iya ke Mbak Ida. Aku kalau Oh. nanya kabar tentang Gala aku nanya ke Mbak Ida. susternya. Kenapa kalau Mbak Ida? Kan Mbak Ida yang lebih sering sama Iya, lebih sering sama Gala. Oh, maksudnya kan kalau sama Fuji mungkin bisa jadi antar keluarga gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada komunikasi. Gitu. Nah, sekarang kita akan bahas yang lain juga nih. Kan kemarin juga sempat ramai juga nih soal Mayang yang nyatain katanya dibilang suka nemenin Vanessa syuting dari zaman kecil. Aku pengen tahu nih, terakhir kamu nemenin Vanessa syuting itu kapan? Udah lama banget sebenarnya nemenin Kaica syuting itu waktu aku masih kecil, itu syuting FTV. Nah, itu terus kalau dia bilang aku bohong, kan aku yang tahu sendiri, aku yang ngalamin. Iya benar. Ya kan, aku yang ngalamin, aku yang tahu. Dan aku waktu itu kan pas kecil nggak megang HP, jadi aku nggak ngerti HP buat nge-expose di medsos dan nggak ngerti medsos juga. Jadi cukup aku dan orang-orang terdekat yang tahu. Itu kira-kira pada usia berapa tuh? Kamu waktu usia masih berapa? 7-8 tahun. 7-8 tahun. Iya. Kamu sering nemenin Kak Eca syuting. Iya. Berarti kamu nggak sekolah dong pada saat itu? Itu aku nemenin Kaica syuting itu pas pulang sekolah. Pulang sekolah. Iya, pulang sekolah. Berarti perkiraan waktu itu kamu sekolah kelas berapa tuh kira-kira? Kelas 1 SD nggak sih? 78 ya? Iya, benar. Ya kan? Ya, atau mungkin di weekend kan syuting mah tidak mengenal Sabtu Minggu. Iya, benar. Syuting setiap hari. Ya, enggak sih, bisa jadi pas lagi libur sih Iya, sebenarnya mungkin lupa kali ya. Kalau Iya, Cika, lupa inget. iya Cika pernah nggak? Cika Ikut pernah juga. nemenin sama mama juga, nemenin dari pagi sampai sore sampai malam deh itu. Iya. Karena kan soalnya kalau kita ngebahas mengenai hubungan almarhumah itu mungkin yang lebih sering terhighlight adalah Dedi sama Mayang gitu. Tapi kita juga pengen tahu nih sebenarnya kalau Cika sama Mama juga sama almarhumah deket ya dari dulu. Deket, sering main waktu zaman dulu itu. Zaman dulu tuh apa? Jadul ya. Jadul. Zaman dulu, berarti dulu dekatnya. Maksudnya dulu sebelum Kak Vanes nikah sama Kak Bibi, itu kita emang sering nginep bareng gitu. Setelah nikah kenapa emang ya? Ya kan udah sama suaminya, masa kita mau nebeng. Oh ya nggak apa-apa kan namanya keluarga. Aku aja sering staycation sama suami sama orang tua aku juga gitu. Biar akrab. Tapi emang sih sesekali kayak, ayo dong nginep ke rumah gitu. Oke, berarti hubungan baik-baik aja ya? Iya, baik-baik aja. Ini kita iniin lah, kita netralin Kita lagi. netralin, Soalnya karena- kan banyak berita yang Betul. salah. Siapa tahu bisa dilurusin langsung sama Cika dan Mayang mumpung lagi di sini. Nah, gitu ya. Biar nggak terlalu panas terus gitu ya, biar semuanya cool down gitu, biar semuanya enak, biar juga pemberitaan di luar sana tuh jangan berasumsi kalau mereka ini sama-sama nyari panggung, pengen viral, enggak gitu. Sebenarnya pengen itu mereka tuh baik-baik juga sebenarnya. Iya. Kalau di bisik-bisik tetangga kita imbang. Kemarin udah ada Fuji, sekarang ada Cika sama Mayang, dan dua-duanya sama-sama harus melewati segmen ini, yaitu Tantangan tetangga, terang tang 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 tang. Oke.
Silakan. Ini kita Oke. ada 3 tantangan ya. Aku pengen katanya Mayang dan Cika spill foto favorit dan terakhir kalian bareng almarhum Vanessa di handphone kalian. Masih ingat nggak terakhir ketemu kapan sih kalian sama almarhumah? Pas ulang tahun Dedi. Pas ulang tahun Dedi. Iya. Oh iya, aku Oktober. lihat fotonya ada di Iya. Instagram ya. Iya. Mayang juga sama. Oktober berarti masih baru-baru banget tuh Iya, ya. itu sebulan yang lalu. Sebulan. Iya tuh fotonya. Oh, oke. Penasaran, pengen lihat kebersamaannya seperti Betul. apa, supaya kelihatan juga, oh kedekatannya seperti ini, Bener. gitu. Siapa pacarnya? Gue kepo. Coba dari Cika dulu deh. Coba Cika. Jika foto-foto yang pribadi di laptop, kalau ini buat tugas-tugas. Oh iya daring ya, daring. soalnya. Oke. Oke, Mayang deh kalau gitu. Dari Instagram kalau nggak? Mayang ada Cika. Instagram? Instagram aku kan kehack. Oh Instagram kamu di hack Iya, orang. Kalau jadi- Cika? Cika emang nggak pernah ngepost di Instagram sih dari dulu. Oke. Jadi memang tidak pernah memposting sesuatu di sosial media Iya. berarti Bukan ya. karena keramaian haters kan? Enggak, dari dulu emang nggak pernah, nggak suka sih oke. ngepost gitu. Bukan karena diserbu ya? Iya, kayak gue juga gak suka posting sosial media tau. Apaan lo sehari 2 foto? Betul. Wait. Udah siap Mayang? Ada? Wait, aku lagi nge-scroll dulu. Oh scroll, banyak berarti. Iya, banyak soalnya. Foto-fotonya. Yang Kita paling juga memorable deh memorable kalau deh. enggak. Kapan gitu terakhir? Pas ulang tahun Dedi itu. Itu kan kita foto bareng-bareng ya, Cika. Itu Ada gak sih kayak yang kalian kayak intimate banget foto berdua ini gitu? foto favorit. Coba di zoom boleh? Coba Coba kamera ini. diterangin perlu nggak? Nah, ini Oh, aku foto lihat lagi nih. Iya, ini quality foto time ya. favorit aku Makan-makan gitu ya? Iya. Ulang tahunnya Dedi. Iya. Di bulan Oktober kemarin sebelum kepergian almarhumah ya. Oh. Ada nggak sih foto yang kalian bener-bener berdua banget gitu kan? Biasanya kalau ada kakak perempuan sama perempuan tuh kayak misalkan kalau foto selfie tuh kayak bikin gemes gitu Atau ya nggak sih? tiktokan Kayak intimate gitu. banget. Karena kalau misalkan kita lihat ini, maaf nih, misalkan kalau sama Puji kayak deket banget gitu. Nah, apa kamu ada nggak tuh? Ada nih foto aku sama Oh ada lagi, ada lagi. Ada lagi, coba. Kita zoom lagi Di zoom ya. lagi. Ini pas kalian lagi ngapain? Lebaran. Oh lebaran kemarin. Iya. Oh iya. Oke. Ketemunya emang biasanya di special occasion gitu ya, kalau Iya, ulang tahun, special. lebaran. Iya. Kalau yang hangout Hangout gitu gitu sering pernah nggak? sih? Hangout ya. Kayak misalnya, ke mall yuk nonton. Gitu. Aku waktu itu pernah tapi hilang fotonya sama Gala juga waktu Oh, itu. ada. Coba foto di zoom sama mana? Gala. Waktu lebaran. Ini ya dijahit lagi matanya. Iya. Kamu udah sempet jenguk belum setelah saat itu? Belum. Belum. Makanya tuh pengen kesana. Soalnya kan sebenarnya. 6 jahitan ya 6 ya. katanya kemarin gitu. Belum sempat jengukin sama Dedi. Tapi Dedi udah sempet jenguk. Dedi udah Dedi kesana. sama Mama udah kesana. Aku dong yang Oke. belum. Sama Cika. Sambil sekolah soalnya ya? Iya. Oke. Tapi aku pengen tahu dong kedekatan kalian bersama almarhumah Vanessa itu sedekat apa sih sebenarnya, boleh ceritain nggak sih? Pernah saling curhat nggak sih? Gitu. Kalau aku waktu sama mama itu curhat sampai jam 3. Sama almarhumah. Iya, bertiga. Ngobrolin Biasanya itu curhat apa sih, Punya, boleh tahu? punya pacar atau Udah apa? punya pacar kah? Apa gimana curhat apa? Enggak, ngobrolin apa ya? Banyak sih yang lebih banyak curhat itu malah Kak Kaisanya. Nisanya, Kaisa. Kaisa tuh curhat terus sama mama. Sampai aku tinggal tidur aja. Aku bangun pun mereka masih curhat. Oh masih ngobrol? Iya. Bagus dong. Berarti bagus dong. Artinya kan ada keterbukaan. Terus mungkin menemukan sosok Kenyamanan ibu berarti, betul. gitu. Iya. Tapi kalian ini hobinya selain nyanyi apa biasanya? Gitar. Gitaran. Pokoknya semua berhubungan sama musik ya. Emang keluarga seniman ya? Dedi tuh bisa main musik gak sih? Bisa. 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 Iya. Nyanyi Basic-basicnya bisa. Oh, Bisa. ih kapan-kapan Dedi kesini nyanyi deh. Didi juga bisa dance loh. Dedi tuh di sini ya? Dedi bisa dance. Bisa dance. Oh wow. Iya, Dedi bisa Ini dance, pernyataan baru yang baru kita Iya. denger ya. Iya, Dedi benar-benar. bisa dance. Apa perlu kita undang suruh dance ini? Penasaran juga nih. Aduh, tapi gua nggak tega orang tua masih bisa ngedance. Jangan, gitaran aja gitaran. Oke, next tantangan berikutnya Cita. Tantangan berikutnya berhubungan sama hobi deh ya. Hobi. Berhubungan sama hobi, Ruli ini kan juga penyanyi. Kalian tahu gak sih? Ruli itu penyanyi loh tadinya. Iya, tapi gue gak terkenal tau. Padahal gue udah nyanyi di New York Fashion Week kok. Nyanyi dong sekarang, coba dong. Kalian Masa mau kalah nggak? sama mereka tau? Nyanyi bertiga. Atau enggak Ya, coba kan ini suara yang... kalian tuh bisa dibilang cukup lumayan bagus ya. Ajarin aku dong, boleh gak sih? Kita pengen tahu biasanya kalau misalkan kalian bernyanyi itu sebelum bernyanyi pemanasan apa yang biasa kalian lakukan? Yang kayak lagi viral itu enggak? Enggak, Gini. aku Oh, gini. gini dulu. Coba kayak gimana ya? Supaya Ini untuk apa? artikulasi. Humming ya, humming ya. Iya. Coba. Warming up. Warming up. humming. Gimana coba? Itu biar lentur sininya. Oh, oke.
nggak muncrat. Panjang ini. Lanjut. Terus tahan napas sih Cik ya. Tahan napasnya gimana? Enggak gitu. Oh, Gimana? coba. Paling tahan napasnya tuh 30 detik atau ya 15 30 detik sih. Tahan napasnya di mana? Tenggorokan apa di perut? Tahan di perut. Di perut, coba. 30 detik ya. Oke. 30 detik. Ngitung, habis. Di itu terus Oh, di akhirnya gimana? Oh, Dikeluarin pelan-pelan. Dari, keluarnya dari mana? Dari sini apa di belakang? Timut. Oh, di mana? Oh, Meldi kali lu ah. Oke, terus nyanyi nih. Nyanyi ya? Coba aku pengen tahu dong nyanyi. Mau lagu apa kalian yang pilih? Atau Lagunya mau lagu kalian? Almarhum aja. Oh boleh, yang boleh. sama Niki Tirta ya? Iya. Iya. Cintaku tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa adanya dirimu. Selalu cintaku terasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekuranganku. Sungguh indah cintaku. Yeay. Suaranya cocok buat Suara lagu-lagu bagus loh. ballad-ballad gitu ya. Lumayan Yang emang bagus ya. lagu-lagu Tuh. cinta gitu. Mungkin karena udah belajar vokal. Gitu ya. Gitu dong kita bareng-bareng yuk. Gak apa-apa biar relax, biar kalian Iya, gak boleh. merasa terbebani lagi. Karena kan sekarang videonya banyak banget. Kalau situasi Gue udah jadi gini, lilin ya. Gue jadi lilin kali gitu. Oh, jangan kita ya. lepasin aja ya. Coba Siap? ya. Ajarin Satu. ya, gimana tangannya? Gini. Gimana sih gini kan ya? Diafragma. Diafragma, oke. 1, 2, 3. Emang berasa di perut ya? Iya, harus Berasa ya? Ditendang gitu. Oh, oke. ya gitu. Naik lagi. Benar, harus naik terus. Itu ikutin nada. Aduh, emang iya ya? Iya, Oh, itu harus naik terus tiap oktav, Iya, betul. oktav Iya, iya. gitu. Tapi gimana? Udah gimana? legaan kan? Jadinya kalau Makasih, misalnya ada jokes-jokes di luar sana, Bawa have fun apa-apa, aja. gua santai. Aku pengen nanya, aku pengen challenge mereka. Sebenarnya mereka ini kemarin baru aja dapat invite nih untuk nyanyi di sebuah acara besar, Miss World gitu ya. Oh iya, duduk dulu deh, biar seru ya. Oh, iya. Lanjut. Miss World katanya gitu. Aku pengen tahu dong, kalau misalnya kalian nyanyiin lagu bahasa Inggris, sebagus apa? Oh. Pengen denger dong? Pasti ada dong lagu favorit kamu lagu Inggris. Tuh. Wah. Enggak. I always need a time on my own. I never thought I'd meet you there when I cried. And the days feel like years when I'm alone. And the bed where you lie is made up on your side. When you walk away, I count the steps that you take. Do you see how much I need you right now? When you're gone, the pieces of my heart are missing you. When you're gone, the face I came to know is missing too. When you're gone, the words I need to hear to always get me through the day and make it okay. I miss you. Gue cuma mau bilang, mana kamera zoom ke gua, gue cuma mau bilang buat netizen yang menyatakan mereka tidak bisa bernyanyi, salah. Bisa nyanyi loh. Bisa. Tahu nada loh. Bisa. Mayang juga improve-nya Iya. oke tadi ya. Tuh, tamparan buat netizen. Mungkin selama ini klip yang beredar itu pas lagi kurang siap. Iya. Kemarin kan juga soalnya sempat salah tuh, yang gitarnya nggak disambungin ya, jadi yang kedengeran cuma suara Bukan piano. yang disambungin. Kenapa? Bunyinya piano, dia main gitar. Jadi ada piano main, tapi gitarnya juga nggak disambung, jadinya nggak kedengeran gitu kan. Gitu. Ya biasa lah netizen selalu mau mencari-cari kesalahan orang gitu ya. Tuh. Tapi kalian tuh sebenarnya kalau ngerespon netizen sambil kesel apa ngetiknya santai sih?
Apa nggak pernah dibaca malah? Nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca. Itu adalah jurus terjitu menghadapi Iya. netizen seperti itu. Betul. Ini ajaran dari Dedi atau emang kaliannya aja sendiri yang udahlah gitu? Dari Dedi juga, dari kitanya juga. Jadi kita kayak oh ya udahlah biarin aja, toh juga pahala buat kita gitu. Oh, oke benar. Tapi aku pengen tahu dong perasaan kalian gitu semenjak kalian menjadi viral terus banyak diomongin orang, tapi sorry ya ini lebih ke banyak tidak sukanya. Nah dari lingkupan ruang lingkup sekitar kamu, teman-teman kamu ke kamu kayak gimana tuh? Teman-teman. Support mereka selalu support aku. Nggak, maksudnya nggak ada yang jadi menjauh atau jadi jaga jarak itu nggak ada ya? Ada yang menjauh, ada yang semakin support aku gitu. Oh, jadi aku jadi yang tahu makin nih. support biasanya itu biasanya the real teman. Iya, betul. Jadi teman yang selalu ada di Iya. saat seperti apapun. Oke, sekarang kalau tadi kita udah tantangan tetangga, waktunya kita masuk ke segmen Tetangga nyenyer. Oke, langsung aja nih. Yang pertama nih kita bacain ya. Musuhi para artis, kepalsuan Mayang dibongkar katanya. Kehadiran Adi Vanessa Angel di dunia hiburan seolah tak diterima. Tuh, respon Gimana kalian nih gimana tuh? tanggapannya? Ini artikel loh, bukan komen. Lucu, kenapa lucu? Bayang apa ya? Lucu aja sih kayak tak terima kenapa ya udah kan Tapi memang benar kalian dimusuhin para artis? Ngerasa nggak kalian dimusuhin para artis? Enggak. Enggak ngerasa. Karena memang nggak punya teman artis juga kali. Iya. Bener. Terus terang. Yang musuhin itu siapa? Orang mereka nggak ngerasa punya teman artis. Mungkin bukan musuhin tapi jadi ikut membahas kali gitu ya. Cuma ini biar panas diganti jadi kata musuhin. Sejauh ini nggak ada artis yang ngomong frontal ke kalian? Nggak ada. Tadi kan katanya kehadiran di dunia entertainment seolah tidak diterima. Responnya sejauh ini gimana nih semenjak kalian rilis lagu cover? Kan tadi katanya udah dapet tawaran internasional juga. Ya kita Rame nggak sih manggung kemana-mana gitu udah banyak panggilan? iya, cuman kita belum iyain aja sih. Udah banyak tapi ya kita belum belum. beberapa belum kita iyain gitu. Karena alasan Masih berduka. Iya. Nunggu timing yang tepat Iya, gitu ya. betul. Nanti dihujat lagi. Iya. Kalau endorsan Kita nggak terima. oh nggak terima. Kenapa? Karena nggak main sosial media tadi di awal. Udah jelas dia nggak main. Dia juga katanya baru di-hack. Kan endorsan nggak hanya harus posting, ada yang kayak datang ke klinik kecantikan atau apa gitu. Nggak Pernah ada nerima. tawaran? Pernah. Tapi Banyak sih nggak yang DM nerima. aku, cuman enggak. Ih sayang tahu rezeki. Iya, rezeki. Kenapa? Kakak mau? Boleh. Ya tapi berarti kalian masih belum mau mengambil dulu ya. Sabar, gak usah emosi, sabar. Jadi masih menunggu timing yang tepat. Iya. Oke, Next. Ngarep banget jadi artis, Maya telan pil pahit, justru Cika yang diramal akan jadi penerus almarhumah Vanessa Angel. Tak kuasa sembunyikan muka masam. Tuh, gimana respon kamu ketika ada artikel menyatakan seperti itu? Tapi bentar ya, ini kenapa Maya mulu yang kena ya? Iya ya, Cika jarang ini Maya loh. Kenapa? ngarep banget jadi artis. Siapa yang mau jadi artis? Nggak mau jadi artis? Enggak. Nggak mau? Karena sebelumnya tuh aku emang nggak kepikiran sama sekali buat jadi artis. Tapi kenapa kamu selalu tampil kalau tidak ada kepikiran pengen jadi artis? Ditampil ini Di semenjak TV ini. atau Bernyanyi nyanyi? sekarang gitu. Ekspresiin diri aja, apa gimana? Ya, iya ekspresin diri bisa jadi bilang kayak gitu. Tetapi kemarin kan sempat ketangkap kamera gitu ya ketika ada peramal gitu ya, seorang indigo yang meramalkan kalau adik kamu lah yang akan jadi sukses penerus Vanessa. Terus ekspresi kamu tuh kayak masem gitu. Itu kira-kira kenapa? Masam gimana sih? Enggak kok. Artikel itu, gua baca artikel. Mungkin emang ekspresinya gitu aja kali. Kan ada orang yang kalau diem kayak jutek gitu kan. Iya, aku emang mungkin nggak sengaja. Iya, Nah, tapi kalau Cika, dari Cika sendiri gimana tuh menanggapi ramalan dari seorang peramal itu? Ya udah. Ya dijalanin aja, kalau benar ya udah. kalau Diaminin enggak, ya. Iya, iya. diaminin. ya semoga. Karena kan Kita biar nggak pernah gimana pun tahu. pencapaian juga Betul. gitu. Asalkan bisa dicapai dengan cara yang positif. Amin. Amin. Kemarin tuh ramai juga kan berita yang kalian ke ajang internasional itu. Ini gue bener-bener pengen meluruskan nih, bener atau tidak? Karena kan maaf ya di video itu Dedi ngomongnya agak kurang jelas kan? Bukan ke ajang internasional, mereka di-invite Iya. untuk mengisi acara di Ajang ajang internasional. Makanya itu bener apa enggak sih? Takutnya kan salah denger nih Nah. netizen gitu.
Kalau dari kita emang pernah denger itu, cuman belum diomongin lagi sih dari pihak manajernya. Iya. Oh, berarti bener adanya tawaran Iya, itu. iya. Wow. Mahal dong, dolar dong bayaran. Teh di mana teh Miss World teh? Di Puerto Rico lu. Tuh. Double digit, triple digit, atau berapa bayarannya? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu sih. Itu penawaran seperti itu kayaknya nggak bakal datang untuk kesekian kalinya lagi loh. Kenapa kalian tolak sia-sia gitu? Karena banyak banget nih artis-artis penyanyi yang mungkin udah punya nama aja pengen nyanyi di ajang sebesar itu. Kita juga nggak ngarepin sebenarnya, cuman mungkin rezeki atau gimana, kita juga nggak tahu. Ini kenapa nggak diterima gitu maksudnya pertanyaannya? Sayang banget gitu. Ini sesuatu yang bisa dibilang mungkin peluang kalian untuk bisa menjadi go internasional bahkan. Karena aku sendiri masih berduka, jadi aku nggak nanti dulu. Terus juga Karena masih ini berduka. musik ini kan buat hobi aja ya. Kita juga lebih fokusnya ke sekolah sih sebenarnya. Jadi bukannya menolak, tapi nggak dulu deh saat Iya, ini gitu iya, ya. betul. Nanti lagi, semoga kesempatannya bisa datang lagi gitu. Iya, insya Soalnya kan kemarin ini titipan juga nih pertanyaan dari tetangga-tetangga ya. Kemarin kan sempat ramai diperbincangkan kalau Fuji itu bayaran atau honornya itu lumayan, double digit. Meskipun udah diklarifikasi juga kan kemarin di basic-basic tetangga. Kalau kalian nih manggung mahal juga nggak nih kira-kira? Kalau perform gitu, karena kan 2 orang nih sekali benar. tampil. Lumayan gitu ya? Iya, lumayan. Berapa tuh lumayan. kisaran berapa kira-kira? Waduh, Bisa buat beli apa deh? Nggak tahu, bener nggak? HP baru bisa lah. Wow! Double digit berarti nih. Bu produser, naikin nggak kita? Berarti kalian pun sebenarnya sudah dalam perjalanan menuju reach auntie ya. Udah mulai ngumpulin Amin. juga rezekinya sendiri. Udah mulai menjadi sosok yang mandiri. Karena almarhumah dulu kan dari kecil emang udah mandiri banget kan. Semoga kalian bisa menyusul jejak langkah almarhumah kakak Vanessa. Amin. Amin. Harapannya nih dalam waktu dekat setelah nanti tahlilan 40 harian almarhumah dan juga almarhum, ada nggak sih target yang kalian berikan sama diri sendiri gitu? Misalnya gue pengen punya single, atau misalnya lagi gue pengen coba nih main FTV kayak almarhumah dulu gitu. Ada nggak? Belum ada kayak gitu sih. Belum ada. Jadi apa target terdekat apa saat ini? Bisa menghibur keluarga atau apa? Atau mungkin pengen mengeratkan dulu silaturahmi kalian bareng keluarga. Yang satunya lagi Itu sih salah satunya itu. Bisa minta doa memperbaiki. yang terbaik aja buat kita semua. Amin, 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 amin. Karena biar gimana pun kan tetap kalian ini sudah menjadi keluarga ya, sudah ada ikatan pernikahan, artinya kalian saling kenal satu sama lain juga. Semoga kedepannya bisa mulus. Amin. Ya. Sebagai terakhir lagi nih gue pengen tahu deh pesan-pesan kalian terhadap netizen yang selalu julid sama kalian seperti apa? Pesannya ya nggak apa-apa, keluarin aja pendapat kalian. Kalau iya itu hak kalian. Kalau misalnya emang kalian mau hujat terus ya hujat terus aja. Pahalanya juga ke kita. Iya, makasih loh. Lucu banget ketawanya. Ketawanya lucu, gemes. Karena emang mereka masih kecil-kecil, suaranya jadi masih lembut banget ya. Iya, oke. Jadi kalau ada haters ngomong apapun nggak pernah dibaca ya. Iya, betul. Oke deh, kalau begitu. Nah, Aduh. nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara ya. Penghujung acara ya, sebenarnya banyak banget yang masih pengen diobrolin, ditanyain Iya. gitu, tapi ternyata waktunya memang nggak cukup kita. Iya, dan lagi kan kita tuh di sini berusaha selalu menampilkan kedua belah pihak. Jadi tidak kalau satu belah pihak gitu betul, ya, jadi kalau biar lagi nggak jomplang. Kalau lagi ada perseteruan itu kita selalu berusaha menampilkan kedua belah pihak supaya kita bisa dengar nih ceritanya dari dua sisi masing-masing. Dan satu poin yang perlu kita tangkap di sini adalah baik Fuji ataupun Mayang dan Cika hadir ke sini tidak ada yang menjelek-jelekan pihak manapun. Betul. Iya, bagus, semoga masalahnya cepat beres. Amin. Amin, ya Allah. Karirnya juga sukses. Amin. Thank you ya udah datang ya. Terima kasih. Thank you banget. Di sini sukses, ditunggu singlenya ya. Gue. Kemarin kan kita kasih kenang-kenangan buat Fuji, Betul. sekarang kita juga mau kasih kenang-kenangan buat Mayang sama Mayang sama Cika. Cika. Biar gak rebutan. Nah, Biar dapat dua-duanya. satu buah DVD. Salah ya. Oke. Dari Tabenia, cobain ya, enak banget Cobain. kue-kuenya. Enak Ini ada makanan kue enak. nastarnya juga sama hal yang seperti kamu bawa pada saat itu.
Nah, semoga kalian suka ya sama kuenya. Dan jangan lupa juga MOP Lovers untuk terus saksikan Bisik-Bisik Tetangga Reborn hari Rabu jam 7 malam. Kita hadir dengan bintang tamu yang fenomenal. Betul sekali, dan jangan lupa juga nih di download aplikasi MOP Lovers di Play Store atau iOS ya. Karena bakalan ada konten menarik dan eksklusif di aplikasi tersebut. Betul. Yaudah deh kalau gitu sekarang kita pamit. Kalian ngomong nickname. Kalian ikutin kita ya. Bisik-Bisik Tetangga Reborn. Hah? Masa sih? Yeay. Sampai ketemu minggu depan. Kenapa di sana? Jangan lihat matanya. Jangan lihat matanya. Suara abang tuh dia kenapa? Ini Sari. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.